wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takzimi Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Rektor Unza selaku penemu IDC, yakni Dr. Abdul Aziz MAG, serta yang saya hormati Kak Prodi Ustadz Firdaus, dan selaku pengampu dosen konsep dasar IPS yakni Ustadzah Nur Fatimah, serta teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Baik, perkenalkan, nama saya Rohimatul Imamah dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS saya, yakni mata kuliah konsep dasar IPS DMI. Di sini saya mengambil tema yakni perkembangan pendidikan pengetahuan sosial di Indonesia. Nah, perkembangan pendidikan ilmu pengetahuan IPS di Indonesia mengalami beberapa tahap penting. Yang pertama yakni masa kolonial. Masa kolonial, pendidikan IPS di Indonesia belum terstruktur secara formal. Mata pelajaran sosial yang ada cenderung diwarnai oleh pengasuh Belanda dengan fokus pada pengajaran sejarah dan geografi Eropa serta penjajahan. Yang kedua yakni awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1960-an. Setelah kemerdekaan, pendidikan di Indonesia mulai mengadopsi kurikulum nasional yang berorientasi pada pembangunan karakter bangsa. IPS mulai diajarkan di sekolah dasar dan menengah, berfokus pada sejarah Indonesia, geografi, serta unsur-unsur kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu Orde Baru dari tahun 1960 sampai 1998. Pada era ini pendidikan IPS berkembang dengan penekanan pada pembangunan nasional dan pembentukan warga negara yang taat kepada Pancasila. IPS mencakup sejarah nasional, geografi, ekonomi, dan pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada ideologi negara dan stabilitas politik. Yang keempat yaitu era reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Sejak era reformasi, pendidikan IPS mengalami perubahan signifikan. Kurikulum menjadi lebih beragam dan dinamis dengan fokus pada pembentukan pemahaman kritis siswa terhadap isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Mata pelajaran IPS juga lebih berorientasi global dan konstekstual, memperkenalkan siswa kepada permasalahan lingkungan, hak asasi manusia, serta demokrasi. Yang kelima yaitu kurikulum merdeka. Pada era ini, pendidikan IPS semakin menekankan pendekatan interdisipliner dan keterampilan abad ke-21. Kurikulum merdeka belajar memberikan fleksibel kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa dan tantangan global. Pendekatan berbasis proyek seperti project based learning menjadi bagian penting dalam pendidikan IPS untuk melibatkan siswa dalam memahami masalah sosial secara praktis. Terus pendidikan IPS di Indonesia terus berkembang mengikuti perubahan sosial, politik, dan teknologi dengan tujuan utama yakni membentuk warga negara yang kritis, peduli sosial, dan berperan aktif dalam masyarakat. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.